Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa Erutia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya yang luar biasa yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, walau di tengah wabah yang sangat ditakuti oleh semua manusia di dunia ini. Dan kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang masih dalam perawatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, keafiatan buat mereka semua. Dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita senandungkan untuk qudwah hasanah kita, Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Pemirsa Erutia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua sudah mengetahui, bahkan kita merasakan sendiri, di dunia ini siapa sih yang tidak merindukan yang namanya surga? Surga merupakan cita-cita hidup setiap manusia. Mau mulai dari manusia yang beriman, manusia yang tidak beriman, semua manusia merindukan surga itu. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, di tengah kerinduan kita, Rasulullah menjelaskan ada empat orang yang dirindukan oleh surga. Sebagaimana lafaz hadisnya, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, ta'lil Qur'an, hafizul lisan, wa mut'imul ji'an, was-sha'imina fi syahri Ramadan. Yang kira-kira artinya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, surga itu rindu kepada empat golongan. Yang pertama adalah orang yang rajin membaca Al-Quran. Al-Quran ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah yang sering kita dengar, bahwa Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Qur'an, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Apa fungsinya? Fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai penjelas dari apa yang tidak jelas. Jadi kalau kita mau mendapat kejelasan apa permasalahan kita di dunia ini, kita harus kembali kepada Al-Quran. Maka semuanya akan jelas. Karena fungsi Al-Quran adalah sebagai penjelas. Hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Penjelas, pembeda dari mana yang benar, mana yang salah. Para pemirsa Erutia TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapapun yang membacanya akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang istiqomah membaca Al-Quran, dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia ini. Dia akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia ini, karena dia di bawah
hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, terlebih sekarang di bulan Ramadan, bulan Al-Quran, maka kita jangan sia-siakan kesempatan mulia ini. Terlebih juga didukung lagi dengan kebijakan pemerintah kita yang meminta kita untuk tinggal di rumah dulu, untuk memutus mata rantai wabah penyakit yang menular saat ini. Maka jangan sekedar tidur di rumah, jangan sekedar duduk santai-santai saja di rumah, jangan cuma nonton TV di rumah. Bikin tinggal kita di rumah menjadi sebuah ibadah yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa lakukan? Baca Al-Quran itu. Nah, ini kita tidak akan pernah rugi ketika kita mengistiqomahkan diri, mengkomitmenkan diri kita untuk membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Ta'lil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Ada satu lagi hadis Rasulullah yang mungkin ini bisa kita pakai untuk saat ini. Apa bunyi hadis Rasulullah? Siapa saja yang membaca surah Al-Baqarah, baru satu surah Al-Baqarah di rumahnya, maka setan akan lari dari rumah itu. Artinya setan tidak akan berani masuki rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Kita bayangkan sebulan penuh, 2 bulan, hampir 2 bulan kita sudah berada dalam rumah. Berapa lama kita sudah berapa banyak sudah ayat Al-Quran yang sudah kita hatamkan. Insya Allah begitu kita keluar dari penyakit ini, begitu Allah Subhanahu wa taala angkat corona ini dari muka bumi ini, dari bumi Kutai Kartanegara ini, saat itu pula kita ditakuti dan tidak berani diganggu oleh musuh kita, yaitu setan laknatullah. Dengan syarat rajin membaca Al-Quran. Itu yang pertama, ta'lil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Dan banyak lagi keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang pandai menjaga lisannya, hafizul lisan. Pandai menjaga lidah dari omongan-omongan yang kotor, dari menggibah. Ini gibah, bahaya sekali gibah ini. Allah sebutkan di dalam Al-Quran bahwa gibah ini adalah seumpama seseorang memakan daging saudaranya sendiri. Orang yang suka menggibah orang lain, membicarakan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekannya sendiri, maka dia telah memakan daging saudaranya sendiri. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhih, firman Allah Subhanahu wa taala. Sudikah kalian memakan daging saudara kalian sendiri? Maka pasti pakarihtumu, dalam lanjutan ayatnya, maka pasti kalian akan jijik. Oleh karena itu, hindarkan. Mari kita hindarkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela ini, dari ghibah. Karena itu juga akan merusak ibadah puasa yang kita laksanakan saat ini. Kemudian yang ketiga, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang mut'imul ji'an. Orang yang suka memberi makan orang yang lapar. Artinya orang yang pemurah. Di bulan Ramadan ini, di wabah corona ini, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan saat ini. Ayo bantu, tolong. Ayo biasakan diri kita di bulan mulia ini untuk meringankan beban saudara kita. Karena itu adalah salah satu cara kita, usaha seorang muslim untuk menghindarkan dirinya dari hal-hal, dari malapetaka dan mara bahaya, termasuk dari wabah ini. Kalau kita ingin terhindar dari penyakit ini, maka lakukan resepnya Rasulullah ini. Apa? Sedekah. As-sadaqatu taruddul bala wa tazidu fil umri. Sedekah itu mencegah dari mala bahaya, malapetaka, dari wabah
wa tazidu fil ilmi. Bukan hanya mencegah itu, tapi juga menambah usia. Para pemirsa Airutia TV yang dimuliakan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga itu adalah washaimina fi syahri Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita sekarang telah sedang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kita adalah ciri-cirinya berarti kita adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita diakhirkan hidupnya oleh Allah, diakhirkan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini husnul khatimah, menjadi ahli surga, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat buat saya pribadi dan keluarga dan kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.